Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua teman-teman? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pertemuan kelima pengantar ilmu politik dengan siap untuk berdiskusi serius. Karena kan kalau kita berbicara materi kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat itu kan sudah dilihat oleh teman-teman di konten yang sebelumnya kan. Jadi kita pada kesempatan ini tinggal kita berdiskusi, bisa nanti sifatnya dialogis atau berdiskusi seperti biasa. Yang pasti bahwa kita harus mengupas kemenangan penguasa dan legitimasi rakyat. Sekarang silahkan teman-teman untuk bertanya atau mendebat apa yang saya sampaikan atau mempunyai gagasan lain terkait dengan pendalaman materi kita. Jadi kan teman-teman kan saya yakin sudah mendalami atau sudah memahami selain di konten saya, itu sudah membaca dari beberapa referensi yang ada. Sudah ada 4. Fakhris Auladi, silahkan sambil nanti kita tampilkan juga Inanda sekalian. Kemudian Anisatul. Ini oke, silahkan Faris. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan semuanya. Oke, pagi. Perkenalkan, nama saya Fakhris Auladi. Saya di sini saya akan bertanya mengenai tadi di peralihan kewenangan itu ada secara turun-temurun begitu Bapak ya. Yeah. Nah, saya menemukan ini fenomena nyata. Kita kan sebagai negara demokrasi sudah dilaksanakan adanya pemilihan kepala daerah seperti itu. Tetapi yang terpilih itu tetap secara turun-temurun. Maksudnya kayak dari mungkin bapaknya, terus mungkin cucunya seperti itu. Nah, menurut Bapak dan semuanya, bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Fakhris Auladi. Selanjutnya Inanda silakan. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Inanda Brina Safa dari kelas 2021A NIM 016. Ingin bertanya, dalam legitimasi masyarakat tadi itu apa ada kelemahannya ya Pak? Kan tadi legitimasi itu disebutkan bahwa hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin. Berarti peran masyarakat di sini sangat penting karena yang dipimpin adalah masyarakatnya. Jika masyarakatnya sendiri mungkin tidak satu jalan dengan yang memimpin, apakah berdampak atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Inanda. Yang ketiga ini satu. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya ingin bertanya. Pada dasarnya kan legitimasi rakyat itu keadaan di mana masyarakat menerima dan mengakui kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah dan pemimpin. Dan salah satu cara memperoleh legitimasi ini kan salah satunya dengan pemilu ya Pak. Berarti posisi masyarakat di sini sangat berpengaruh dan sangat penting juga. Nah, tetapi dalam praktiknya ini ada pemilu yang masih diselenggarakan tidak bersih. Nah, terus terkadang masyarakat ini memilih pemimpin yang memberikan uang komisi gitu Pak. Nah, misalkan nanti misalnya pemimpinnya kayak melanggar kewenangan seperti korupsi, apakah di sini masyarakat bisa disalahkan? Gitu Pak. Terima kasih atas perbuatan pemimpin itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ketiga pertanyaan ini sebetulnya ada sambung menyambung, ya. Tapi juga ada titik perbedaan. Fakhris menampilkan pertanyaan yang pola kerajaan hadir di dalam negara demokrasi. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Tetapi yang akhirnya salah satu korbannya adalah Bupati Probolinggo akhirnya masuk penjara.
Bagi yang Probolinggo jangan tersinggung ya. Ini adalah sebuah proses yang sebetulnya kerajaan itu cukup baik pada waktu zamannya. Tapi pada saat ini sudah tidak cocok karena tema kita kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat. Kalau dahulu itu ada, maksudnya relatif rakyat itu tidak ada legitimasi, kecuali mengikuti. Tetapi kalau pada saat sekarang, legitimasi rakyat itu penting ketika ada seseorang yang tidak cocok, tidak layak untuk menjadi pemimpin tetapi dipaksakan, maka akan dilawan oleh rakyatnya. Sehingga ketika faktanya bukan banyak ya, memang ya banyak sih karena lebih dari 2, tapi kan bukan mayoritas. Itu terjadi di beberapa daerah. Maka hal itu yang menjadi penting adalah koreksi dari legitimasi rakyat. Legitimasi rakyat itu sangat penting karena posisi keberadaan negara itu ya milik rakyat, bukan milik sang raja seperti dahulu. Sehingga kalau dulu itu temanya turun-menurun, sekarang rakyat. Loh, tapi kan dia terpilih. Lah, sekarang adalah terpilihnya itu karena memang aspirasi rakyat sehingga mendapatkan legitimasi, atau karena dia membeli rakyat. Kalau dia membeli rakyat, maka yang terjadi bukan legitimasi, tetapi ya sampai menang saja. Legitimasi hanya sebuah simbol untuk kekuasaan, bukan yang sebenarnya untuk memberikan kekuasaan itu sendiri. Sehingga merupakan cambukan bagi kita bersama terkait dengan mereka yang masih bermain di negara demokrasi dengan pola kerajaan. Pertanyaan dari Inanda tadi, gimana tadi Inanda? Saya agak lupa karena gimana Inanda tadi poinnya? Poinnya itu apa ada kelemahan dari legitimasi masyarakat ini pada pemerintahan gitu Pak? Jika nantinya rakyatnya itu tidak sejalan dengan yang memimpin gitu. Ya pastilah, maksudnya gini, kalau di negara demokrasi itu pemimpin yang sebenarnya itu adalah rakyat. Adapun hadir presiden, bupati, gubernur, itu harus menjadi simbol dari rakyat. Kalau tidak menjadi simbol dari rakyat, maka rakyat yang sebenarnya itu akan memimpin dirinya sendiri. Jadi kan kalau kita ngomong demokrasi lagi nih, pemerintahan dari rakyat sebetulnya demokrasi itu. Jadi jangan bangga menjadi bupati, gubernur, presiden, wali kota itu jangan bangga. Karena kalau tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka dia tidak mempunyai legitimasi rakyat. Kalau tidak mempunyai legitimasi rakyat, maka dia tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaannya hanya sebatas simbol legal formal, tapi tidak bisa berkuasa. Begitu juga yang terjadi di beberapa tempat ya. Inanda dan teman-teman mungkin juga merasakan, yaitu ada seorang pemimpin, dia tidak berkuasa karena dia didesain oleh kelompok tertentu untuk menjadi pemimpin, tetapi yang berkuasa adalah kelompok tertentu itu tadi. Akhirnya rakyat, legitimasi rakyat itu jauh dari harapan. Begitu Inanda ya? Oke, selanjutnya Anisatul Hanifah tadi ketika prosesnya tidak diterima. Bagaimana Anisatul Hanifah? Misalkan kayak masyarakat ini kan cenderung memberikan legitimasinya ke pemimpin yang kasih uang komisi pada saat pemilu. Nah, misalkan pemimpinnya ini melanggar kayak misalkan korupsi, nah apakah masyarakat ini bisa disalahkan atas perbuatan pemimpin itu Pak?
ketika pemimpin dikorupsi, karena salah satunya yang bersangkutan itu dia membeli rakyat dalam proses meraih legitimasi. Jadi ini menjadi menarik untuk teman-teman menelitinya. Mengapa sih di dalam proses pemilu tiba-tiba baru muncul, baru menang, tapi selanjutnya ada penolakan rakyat. Ya salah satunya karena kemenangannya itu karena dia membeli, bukan karena aspirasi. Kalau itu terjadi, maka dia tidak mempunyai kekuasaan. Jadi coba lihat di beberapa daerah ya yang ketika pilkada menampilkan yang paling diutamakan itu adalah politik uang. Dalam proses selanjutnya atau dalam pemilu periode kedua, dia sangat berat. Karena selain pada waktu pertama, dia kan pasti memberi uang ya kepada para pemilih itu. Tetapi dia juga pasti menampilkan janji-janji indah. Kalau nanti saya menjadi bupati, kalau nanti saya menjadi gubernur, kalau nanti saya presiden, akan begini-begini. Rakyat itu ketika diberi politik uang, taruhlah 50.000, 100.000, itu masih ada harapan. Misalkan jalannya diperbaiki, sekolahnya bisa dibuatkan lebih memudahkan anak-anak untuk belajar, dan selanjutnya. Ketika itu tidak dilakukan oleh pemimpin, maka dia kemungkinan berat untuk menang pada kontestasi yang kedua. Intinya bahwa ketika mereka membeli suara rakyat, membeli legitimasi rakyat, maka akan menampar dirinya pada periode selanjutnya. Sehingga pertanyaan satu itu keberadaan legitimasi rakyat itu tidak bisa dibeli dengan sekali lagi politik uang ataupun hal yang cukup janji-janji manis ataupun yang meninapukan seseorang. Karena semakin lama rakyat kita semakin pandai dan dipahami, negara Indonesia atau beberapa negara demokrasi yang paling pokok itu adalah legitimasi dari rakyat. Apakah sudah terjawab, Anisatul? Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Anisatul. Selanjutnya kita geser ke Azza Rifda. Silakan Azza Rifda. Baik Bapak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oke, Azza silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, Pak. Kan beberapa minggu yang lalu terkait kapal Cina yang masuk ke perairan Indonesia. Nah, di sini apakah kewenangan dari pemerintah ini belum dijalankan? Atau sudah dijalankan tapi belum maksimal sehingga mereka sewenang-wenang masuk ke perairan Indonesia ini, dan apakah juga dengan faktor dari hutang Indonesia ke Cina, dengar-dengar sih begitu Pak, mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Azza. Semuanya perlu menjadi perhatian. Kalau memang informasi Azza itu benar, maka ini membahayakan. Tetapi kalau informasi ini tidak benar, hoax, maka ini menjadi informasi yang tidak benar bagi kita bersama. Jadi berbagai informasi memang harus perlu saringan-saringan yang bagaimana hal itu bisa menjadikan kita tidak lemah dalam menyampaikan pendapat. Memang pada
atau berbagai negara sesudah bukan menyatakan ya, memang negara-negara kita itu kan sekarang dalam suasana globalisasi ya. Globalisasi itu artinya bahwa negara tanpa batas. Tetapi aturan-aturan negara masih ada di dalamnya. Sehingga tetap bahwa menjadi warga negara lain itu ada aturannya yang sangat ketat. Memasuki negara lain itu juga mempunyai aturan yang sangat ketat. Globalisasi baik berawal dari Asia Tenggara, ASEAN, dan selanjutnya dunia, prosesnya mulai taruhlah tahun 2015, nanti 2025 ataupun selanjutnya, intinya bahwa pasca sesudah memasuki tahun 2000, tema negara global itu mengemuka. Sehingga Azza dan teman-teman bisa bekerja di tempat-tempat lain. Kalau seseorang masuk ke negara lain yang sifatnya adalah bekerja atau berbisnis, maka itu tidak boleh dilarang. Tetapi kalau dia masuk dengan tanpa mengikuti prosedur yang benar, itu yang harus dilarang. Jadi larangannya itu bukan karena dia adalah etnis tertentu atau dari warga negara tertentu, tetapi harus ada aturannya. Memang semakin ke depan, semakin aturan itu lebih mudah lah. Taruhlah misalkan pada sampai hari ini, misalkan kita ke Malaysia itu sudah tidak perlu yang namanya paspor misalkan. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Tetapi kalau kita ke Mekah, Arab Saudi, kita perlu paspor. Karena apa? Arab Saudi masih misalkan di luar Asia Tenggara misalkan. Dalam perkembangannya selanjutnya, ke Arab Saudi pun tidak ada paspor. Pada saat ini masih ya, karena nanti di tahun 2025 kemungkinan hal itu sudah tidak ada. Tetapi yang namanya visa itu tetap harus ada. Teman-teman kalau mempunyai SIM, memprosesnya secara benar itu kan sekitar berapa? 125 atau 150 teman-teman memprosesnya. Berapa? Masih ingat teman-teman? 150 Bapak. 150 itu yang benar. Kalau yang tidak benar kan sampai 150. Nah, maksudnya bahwa hanya untuk mengendarai saja berbayar, itu di dalam negeri. Apalagi orang luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Bahwa aturan itu harus dijalankan. Maksudnya prosedur-prosedur itu harus dijalankan. Sehingga sekali lagi warga negara asing, salah satunya etnis Cina, yang masuk ke Indonesia, kalau itu tanpa prosedur yang benar, itu memang harus dilarang. Tapi kalau prosedur yang benar, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, loh Pak, warga negara kita itu loh masih kurang pekerjaan. Masa sih kemudian menghadirkan orang-orang Cina? Lah sekarang adalah bagaimana kok kemudian orang-orang Cina itu masuk ke Indonesia, tapi orang-orang Indonesia tidak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut. Itu hal yang harus diungkap mengapa itu terjadi. Pasti ada hal yang tertutup sehingga banyak orang yang tidak bisa mengakses. Intinya bahwa Azza, Rifda dan semuanya, orang memasuki negara lain itu boleh, tetapi menggunakan prosedur yang benar. Kalau tidak, maka hal ini tentunya ya dilarang atau dikembalikan ke negaranya. Meskipun sekali lagi di Asia Tenggara itu sudah tidak butuh paspor, tetapi visa tetap harus membayar. Begitu aja ya. Baik Bapak, terima kasih atas. Terima kasih Azza, Rifda. Selanjutnya Ahmada. Baik, terima kasih sebelumnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafar Prasidin. Untuk terkait pertanyaan saya kali ini sedikit banyak sudah terjawab dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Namun saya ingin bertanya kepada pendapat
aku sendiri, jika di suatu negara demokrasi ada suatu kelompok atau di sini kan partai politik yang sangat dominan, bahkan bisa atau seakan-akan bisa memiliki kewenangan dalam mengatur negara tersebut. Bagaimana pendapat Bapak? Negara demokrasi itu beragam. Ada yang dia multi partai, ada yang hanya 2 partai. Ini yang beragam. Di Indonesia pun pernah itu terjadi. Pada waktu Orde Baru, waktu Orde Lama, itu multi partai, sangat banyak partai-partai yang ada di Indonesia. Pada waktu Orde Baru awalnya dikucurkan 10, dikucurkan ketiga, 2 partai dan 1 golongan karya. Pada pasca reformasi, selanjutnya muncul pada 99, muncul multi partai lagi. Bagaimana ketika pertanyaan Ahmada, ketika partai itu berkuasa segala-galanya? Jadi teman-teman, di dalam negara demokrasi salah satunya adalah diatur keberadaan partai politik yang digunakan untuk menghadirkan pemimpin. Jadi, seseorang kalau ingin menjadi pemimpin, maka harus melalui partai politik. Karena memang aturan di dalam negara itu begitu. Jadi kelihatannya nggak mungkin deh seseorang yang tanpa partai politik itu selanjutnya bisa menjadi pemimpin. Mungkin di antara teman-teman bertanya, loh Pak, itu loh Pak Jokowi itu kan bukan orang parpol, Pak, kok bisa? Ya karena ada partai politik yang mengusungnya. Akhirnya dia bisa. Ketika partai itu lebih berpengaruh terhadap taruhlah presiden. Mungkin yang dilihat oleh Ahmada dan teman-teman seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan yang terjadi di Indonesia. Apakah iya itu terjadi? Apakah iya itu hanya sebatas wacana atau sebatas hoax untuk menjatuhkan misalkan ya keberadaan presiden itu sendiri atau keberadaan partai politik? Tapi harus diakui memang protes-protes itu selalu ada. Dan yang terjadi, keberadaan partai politik dalam negara demokrasi adalah sangat penting. Bahkan aturan di negara kita, kalau pengen jadi presiden, pintu satu-satunya adanya partai politik. Kalau menjadi kepala daerah sih masih ada yang perseorangan. Kalau presiden, satu-satunya partai politik. Nah, pertanyaannya Ahmada tadi loh. Bagaimana kalau partai politik yang menguasai? Apakah itu terjadi? Menurut perspektif teman-teman terjadi? Mungkin itu tidak terjadi. Ada teman-teman yang mau menjawab apakah terjadi terkait dengan hal itu di Indonesia? Ada partai politik yang sangat lebih berkuasa daripada presiden. Ahmada mau menjawab mungkin? Baik Pak, saya di sini bukan hanya menyoroti soal presiden saja, karena di kebanyakan kursi anggota dewan itu kan banyak dari anggota partai tersebut gitu. Oke, jadi keberadaan partai politik itu memang ada 4 hal. Salah satunya adalah digunakan untuk menghadirkan pemimpin. Dia melahirkan rekrutmen pemimpin-pemimpin di negeri ini, baik di level eksekutif ataupun legislatif. Kemarin dia bukan siapa-siapa, dia hanya sebagai misalkan pedagang, pengusaha, tapi melalui partai politik selanjutnya dia menjadi bupati atau kepala daerah ataupun lainnya. Itulah partai politik. Bagaimana kewenangan kekuasaan partai politik sebetulnya? Partai politik itu pada dasarnya hanya sebagai pengantar. Berbeda dengan di negara komunis.
Partai Komunis itu adalah segala-galanya. Dia melebihi keberadaan berbagai lembaga yang ada. Kalau berbicara di negara demokrasi, partai hanya sebagai kendaraan menuju posisi legislatif dan eksekutif itu. Dalam bahasa agamanya, ya harus ikhlaslah partai itu kalau sudah kadernya terpilih menjadi pemimpin itu. Maksudnya apa? Kalau sudah menjadi presiden itu sudah milik rakyat seluruhnya. Kalau sudah menjadi anggota legislatif itu sudah menjadi wakil rakyat di dapil itu. Apapun yang menjadi harapan dari warga di dapil itu harus di cover. Sehingga fenomena yang dilihat oleh Ahmada itu adalah proses pembelajaran politik yang kurang benar. Partai politik lebih dari kekuasaan. Dia tidak sadar bagaimana posisi yang sebenarnya partai politik di dalam kehidupan bernegara ini. Begitu Ahmada. Maaf Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Yeah. Lalu beberapa saat sebelumnya kan ada isu-isu terkait adanya 3 periode gitu dan semacamnya itu Pak. Lalu terkait Partai Komunis sendiri, bagaimana pengaruh Partai Komunis pada di Indonesia sendiri kan pada awal kemerdekaan itu kan sangat dominan gitu kan Pak. Pengaruh-pengaruh dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan sebagainya. Kehidupan perpolitikan itu sangat dinamis. Intinya siapa yang mampu untuk membawa aspirasi rakyat, dia akan menjadi pemenang. Sehingga pada waktu Orde Baru, Golkar mampu membawa aspirasi rakyat. Mungkin ada yang mengkritik, lupa di Orde Baru itu Golkar itu pada waktu itu belum partai, namanya Golkar, itu golongan karya. Itu kan memang mampu untuk dia menguasai pada waktu itu. Selanjutnya pada pemilu 97, PDI Perjuangan itu adalah 0 kursi. Tetapi pada waktu pemilu 99, PDI Perjuangan itu pada waktu pemilu 97 itu namanya bukan PDI Perjuangan, masih PDI. Karena waktu itu kan konflik ya. PDI kemudian tidak punya kursi. Pada pemilu 99, PDI Perjuangan yang merupakan lanjutan dari PDI, Partai Demokrasi Indonesia, selanjutnya menjadi pemenang pada pemilu 99 di kursi parlemen. Itulah yang saya katakan politik itu dinamis. Tergantung siapa yang mampu untuk membawa aspirasi rakyat tersebut. Nah, terkait dengan PKI, ya PKI itu kan sudah selesai di negeri kita secara teoritis. Maksudnya sesudah dilarang dan belum dicabut, ya sudah selesai. Adapun secara praktis itu selanjutnya muncul, ya teman-teman yang bisa berkomentar. Apakah yang terjadi di luar, jadi teman-teman tidak bisa apa yang didapatkan info di media itu langsung ditelan mentah. Tapi Ahmada dan semuanya coba dilihat di lingkungan kanan kiri, apakah terjadi. Dan sekali lagi, sistem demokrasi dan sistem komunis itu berbeda. Kalau di komunis, pokoknya semuanya itu sangat terpengaruh oleh Partai Komunis Indonesia. Dia mengatur segala-galanya, tetapi kalau di negara demokrasi, partai politik hanya mengantarkan seseorang menjadi, taruhlah, eksekutif ataupun legislatif. Begitu Ahmada. Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ahmada. Tri Wulandari, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Izin bertanya Bapak, tadi kan dikatakan kekuasaan terkadang hanya sebagai fata morgana, hanya sebagai simbol. Apa yang menyebabkan kekuasaan tersebut dikatakan hanya sebagai fata morgana ataupun sebagai simbol? Terima kasih Bapak. Itu ketika terjadi pada proses-proses politik yang seorang pemimpin atau pemenang dalam proses kontestasi, dia hanya sebagai simbol. Jadi, coba lihat Triwulandari, beberapa kepala daerah atau presiden yang sebetulnya dia tidak mempunyai kekuasaan, tetapi dia hanya menjalankan apa yang dimainkan oleh orang-orang atau pemain politik di belakangnya. Yang terjadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu untuk membuat kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat itu sendiri. Yang ditangkap oleh Triwulandari tadi itu adalah pada ketika saya ngomong, ketika seorang pemimpin itu mencapai simbol kekuasaan, maksudnya kekuasaan hanya pada simbol. Bahkan dia menggunakan, selain itu, bisa saja dia membeli untuk mendapatkan simbol kekuasaan. Kalau dia membeli dengan politik uang, maka dia tidak mampu untuk meraih legitimasi rakyat itu sendiri. Begitu Triwulandari. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Triwulandari. Harel, Zidan, silakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, silakan Harel. Ya. Di sini saya akan mempertanyakan Bapak terkait tadi yang menyinggung para calon pemimpin yang tentang janji manis atau dengan politik uang. Apakah saat ini ada cara untuk meminimalisir terkait hal tersebut? Mungkin ada caranya, Pak. Terima kasih. Iya, Harel Zidan. Mungkin Harel Zidan orang yang pernah mendapatkan politik uang pada waktu pemilu kelihatannya ya. Mohon maaf, Pak. Saya tidak pernah menerima. Oke, alhamdulillah. Jadi Iya. ini orang baik. Maksudnya masih mempunyai impian terhadap negeri ini. Meskipun pada prakteknya memang ada politik uang itu. Jadi kalau Zidan Harel melihat di beberapa konten saya, taruhlah yang anggota DPR menang terpilih tanpa politik uang, maka baru tahu, oh iya ya, menjadi wakil rakyat itu tidak selamanya pakai politik uang ya. Saya menampilkan beberapa yang itu. Ada kader PDI yang terpilih tanpa politik uang, ada kader PKS yang terpilih tanpa politik uang, ada kader PAN yang terpilih. Jadi sebetulnya tidak ngomong partainya, tidak ngomong personilnya, tetapi bahwa dalam proses kontestasi itu bisa, tetapi memang tidak mudah untuk meraih hati rakyat. Rakyat itu kan yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kesejahteraan, sembako murah, semuanya tercover, jalannya baik, pendidikan mudah. Kalau itu semuanya sudah tergambarkan pada seorang calon, maka tidak harus dibeli. Maksudnya tidak politik uang, itu bisa. Dan Harel dan semuanya, politik uang itu akan semakin dekat terjadi ke proses pemilihan yang lebih dekat terhadap diri kita. Harel kalau seandainya sebagai orang desa, bukan orang kelurahan, orang desa itu merasakan bagaimana politik uang di pilkades lebih tinggi dibanding dengan pilkada. Bahkan kalau berbicara pilpres, tidak semuanya mendapatkan uang kalau berbicara politik uang. Tapi kalau pilkades, luar biasa. Iya kan? Mengapa itu terjadi? Karena ada kedekatan itu tadi. Kalau ngomong presiden, wah saya kan memang mendambakan presiden saya
maka saya tanpa harus dibeli. Sudah cinta gitu loh. Kalau kalau sudah cinta itu kan uang itu tidak segala-galanya, meskipun dia jelek, tidak kaya, miskin, tapi kalau sudah cinta, loh kok bisa Pak? Yang namanya seseorang kok bisa cinta terhadap orang yang jelek atau tidak kaya, kemudian dia kok kemudian bisa mencintai? Ya karena dia mampu untuk menjawab kebutuhan yang seseorang tadi. Intinya, dia itu adalah seorang yang selalu mengedepan. Masih ingat mengapa Pak Jokowi terpilih dahulu? Karena ya masyarakat itu harus terkait dengan orang yang begini-begini. Mengapa Pak SBY kemudian pada waktu itu terpilih? Karena itu pasti kalau diteliti, atau teman-teman coba membaca hasil penelitian, langsung terjawab. Intinya tidak harus pakai uang. Jadi, seseorang politisi, kalau tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyat, tanpa harus politik uang, itu bisa terjadi. Bisa terpilih, bisa menang. Sebaliknya, kalau dia hanya mengandalkan kekuatan materi dia, mengandalkan kekuatan yang tidak ada hubungannya dengan respek dari pemilih, ya kemungkinan dia sulit untuk tanpa uang. Begitu Harel. Iya Bapak. Satu pertanyaan lagi Pak. Tiba-tiba saya ada terbesit tadi itu melihat sebuah berita, kenapa kan di Indonesia kan banyak partai Pak. Ya. Contohnya PDIP, Demokrat dan lain-lain. Ya. Kenapa partai-partai ini tidak bersatu saja untuk memajukan sebuah Indonesia yang merdeka, lebih merdeka lagi gitu Pak. Kalau kata-kata saya ya gitu Pak. Harel, kenapa? Ya. Dan teman-teman semuanya, kita kan orang sosiologi ya. Orang sosiologi itu kan mempelajari masyarakat, person by person. Kita tanya misalkan, apa yang menjadi atau apa yang menjadi kalimat jawaban baik menurut Navita, Tri, Ahmada, Dewi, Fahris, Amalia, itu di antara mereka jawabannya pasti berbeda. Setiap person, setiap orang itu mempunyai idealitas. Kalau kita melihat kemarin, antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu lebih baik mana? Pasti di kelas ini jawabannya berbeda semuanya. Kemudian ditanya, itu kalau lebih baik mana? Untuk recording stopped. Recording stop ini tandanya itu sudah habis recordnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk memimpin lebih baik mana? Beragam juga. Maka dihadirkanlah pilihan-pilihan itu. Partai politik hadir yang multi partai itu supaya semua aspirasi itu tercover. Kalau misalkan semua visi misi dari partai politik sama, atau sebaliknya, kalau keinginan masyarakat itu sama, maka tidak akan hadir partai politik itu. Mengapa seseorang, misalkan Harel memilih PDI, Ahmada memilih PKB, Navita memilih misalkan PKS, Fahris misalkan memilih PAN? Karena masing-masing yakin yang paling cocok untuk memperjuangkan itu partainya. Kecuali negara kita dipola seperti komunis. Ya satu partai, namanya partai komunis. Maka itu terjadi. Dan partai komunis, dia lebih berkuasa daripada negara. Dia mengatur segala-galanya.
Begitu, Harel ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Harel. Jadi kita perlu menikmati perbedaan-perbedaan yang ada. Masih ada pertanyaan, Navita, silakan. Halo, Pak, suara saya sudah terdengar. Oke, Navita. Saya ingin bertanya, Bapak, apakah agama ini masih menjadi pertimbangan atas kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin, Pak? Terus boleh atau tidakkah ideologi atau kepercayaan pendirian paham agama ini dimasukkan ke dalam urusan negara, politik, seperti itu, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Navita, kita adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi kebetulan warga negara kita itu sangat heterogen. Tidak seperti Navita semuanya. Kalau seperti Navita semuanya sudah selesai negara kita. Tanpa harus kemudian membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lainnya. Kalau semacam itu, maka apakah agama itu bisa menjadi konsumsi terkait dengan perjalanan politik? Pertanyaan pertama tadi bukan itu. Pertanyaan pertama kira, Navita? Apakah agama masih menjadi pertimbangan atas kemampuan seseorang, Pak? Sebetulnya kalau kita ngomong tanpa menampilkan keagamaan kita, maka agama tidak menjadi pedoman, panduan. Tetapi ketika kita di dalam Pancasila kita, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menghilangkan posisi agama dalam kehidupan kita. Karena memang kalau ingin menjadi warga negara Indonesia harus beragama. Harus beragama. Maka menganutlah yang ada Muslim, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan lain-lainnya itu tadi yang diakui oleh negara kita. Tetapi terkadang tema agama itu dipolitisir oleh seseorang. Seakan-akan orang yang beragama itu tidak mempunyai kapasitas. Ada sebagian orang yang menjadikan agama sebagai tema-tema dalam politik itu memang hanya tidak berkapasitas, tetapi ada sebagian yang berkapasitas. Jadi sebetulnya yang terjadi di negeri kita itu karena ketuhanan yang Maha Esa itu melekat, sehingga semuanya beragama. Apakah kita boleh misalkan memilih atau tidak memilih terhadap orang yang menampilkan keagamaannya? Nah, sekali lagi, kalau proses demokrasi kan kita berikan kepada semuanya. Kalau misalkan Navita, saya suka yang model begini, yang Harel, saya suka yang orangnya itu tidak mengenal agama, tapi dia itu hebat. Tapi Ahmad, saya itu orang yang suka beragama karena begini. Itu kan, ya itulah warga negara kita. Kita beri kebebasan. Nah, mulai saat ini, maksudnya teman-teman harus paham bahwa kita itu heterogen. Terkait dengan keberadaan agama pun heterogen, terkait dengan keyakinan heterogen. Maka caranya adalah dalam kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat, kalau memang teman-teman nanti pengen menjadi penguasa, harus mendapatkan dari legitimasi rakyat. Apakah mereka beragama atau tidak beragama? Itu penting semuanya. Yang penting adalah mendapat legitimasi rakyat. Jadi kalau bisa Navita kadang-kadang tampil di dalam kepada orang agamis, ya Navita harus menampilkan orang yang sangat agamis. Tapi kalau orang yang dia tidak peduli agama meskipun KTP-nya beragama, ya seakan-akan tidak agamis. Itu Navita harus menampilkan. Dalam bahasa sosiologi itu ada dramaturgi dalam berpolitik. Tetapi, ya sekali lagi, itu adalah dalam dunia politik itu terjadi. Kemudian,
untuk merespon apa yang terjadi di masyarakat, maka teman-teman tidak boleh terjebak dengan pro dan kontra. Misalkan ini terkait Habib Rizik Syihab, misalkan MKC, misalkan lain-lainnya, tidak boleh terjebak. Teman-teman sudah belajar di dalam kelas yang beragam. Saya yakin ada yang pro dan kontra terhadap Habib Rizik Syihab. Saya percaya ada pro dan kontra terhadap MKC terkait dengan Napoleon Bonaparte. Pasti itu terjadi. Nah, sekarang di ruangan yang terjadi perbedaan itu, bagaimana kita bisa saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi kata kuncinya, kewenangan penguasa, ya, kewenangan penguasa itu akan didapatkan dari legitimasi rakyat. Kalau meskipun kita adalah orang hebat, tetapi kita meninggalkan kelompok kecil dari negara kita akan menjadi negatif. Dan selanjutnya. Begitu, Navita, apa ada yang belum saya jawab, Navita? Sudah sih Bapak, sudah dijawab semua. Tapi Navita juga boleh mengkanter loh, jangan langsung mengamini Ya, apa Bapak. yang saya sampaikan. Saya kan... Iya. Iya. Oke. Jadi Terima cukup, kasih Navita? Bapak. Sudah cukup, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Atas jawabannya. Navita dan semuanya. Jadi saya sangat senang kalau teman-teman yang menampilkan heterogenitas yang ada. Dan saya yakin nanti teman-teman ada yang di partai politik yang taruhlah pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah. Anggap saja itu permainan, bukan sesuatu yang prinsip. Sehingga melanjutkan yang pertanyaan Harel tadi loh. Harel itu mengapa sih partai-partai kok banyak? Ya karena berbagai pilihan ini gitu loh. Dan nanti kalau yang terbaik maka akan menghadirkan terbaik. Tetapi kan sekali lagi perlu ada kontrol yang lainnya. Terima kasih Navita. Selanjutnya Alisa Fitri. Ailsa. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, silahkan Ailsa untuk melanjutkan. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan saya agak mirip dengan pertanyaan Tri Wulandari. Juga mungkin tadi sudah diberikan sedikit gambaran oleh Bapak terkait jawaban dari pertanyaan Inanda. Namun saya masih kurang memahami di sini mengenai kekuasaan itu tidak selalu mempunyai kewenangan karena terkadang dia terpaksa atau hanya sebagai legal formal saja. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi ya Bapak? Bukankah jika seseorang memiliki kekuasaan, tentu dia akan memiliki kewenangannya sendiri? Terima kasih. Ailsa? Iya. Apakah Ailsa pernah mempunyai misalkan rumah? Ailsa sekarang udah punya rumah? Iya, rumahnya orang tua. Nah, rumahnya orang tua. Maksudnya rumah orang tua itu adalah di bawah kekuasaan orang tua. Akhirnya Ailsa misalkan mau bebas menurut Ailsa kan nggak bisa, tetapi harus mengikuti aturan orang tua. Aturan orang tua. Sehingga kalau saya contohkan itu, logikakan begitu, maka cara meraih kekuasaan dengan cara ada pihak lain yang memenangkan, maka dia hanya simbolik saja. Yang sebenarnya penguasa itu orang pihak ketiga itu kan. Akhirnya kita harus mengikuti orang pihak ketiga itu tadi. Begitu juga kalau kekuasaan itu sifatnya itu adalah kita terpaksa. Jadi kalau Ailsa itu nanti misalkan menikah dengan seorang cowok dan sifatnya terpaksa, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa mempunyai kemerdekaan untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak sangat tergantung pada misalkan yang memerintah tadi, apakah orang tua atau suami itu sendiri.
Jadi semuanya dalam kondisi keterpaksaan. Begitu juga sekali lagi di negara kita, atau dia terpilih bupati karena ada pihak ketiga yang mensponsori, maka dia tergantung pada sponsor. Dia menjadi bupati karena diusung oleh para ulama atau para orang gereja, maka dia terpengaruh pada itu. Karena kalau tidak, maka akan diturunkan dengan tidak hormat oleh kaum gereja atau para ulama itu. Berbeda ketika Ailsa kemudian terpilih menjadi bupati. Karena memang rakyat itu mencintai Ailsa. Selama ini Ailsa sudah membuat program pendidikan yang tidak hanya gratis, tapi meskipun berbayar, tapi memudahkan orang tua untuk misalkan mendewasakan sang anak. Ataupun semua jalan sudah diperbaiki oleh Ailsa, meskipun Ailsa itu adalah tidak punya uang, tapi hanya menyambung-nyambungkan terkait dengan kekuasaan keuang-uang itu tadi. Di situ jawabannya Ailsa ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ailsa. Selanjutnya Isnaini, silahkan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Oke, Isnaini silahkan. Ya, jadi di sini saya baru saja baca di salah satu buku Dasar-dasar Ilmu Politik karyanya Profesor Miriam Budiarjo. Okay. Dan di sini pada definisi dari kekuasaan itu ada salah satu ahli yang mengatakan namanya Wekonoli dan Eslugis. Dia mengatakan kekuasaan itu sebagai suatu konsep yang dipertentangkan, yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Nah, di sini saya masih belum paham kenapa ya kekuasaan itu bisa dianggap sebagai suatu konsep yang dipertentangkan. Dipertentangkannya itu karena apa? Terima kasih. Karena konsep kekuasaan itu menurut para pemikir ahli itu definisinya sangat beragam itu tadi. Jadi bukan harga mati. Maksudnya teman-teman kalau seorang peneliti atau di dalam proses penelitian kan ada temuan, kemudian ada tesis, ada antitesis. Nah disitulah yang selanjutnya dipertentangkannya. Ilmu politik itu sangat dinamis juga, Isnaini. Misalkan teori politik untuk meraih kekuasaan atau teori pemenangan pilkada. Pada waktu 2005 pertama kali pilkada secara langsung, maka teorinya sudah berbeda dengan pemilihan pilkada yang pada waktu dipilih oleh DPR. Sebelum reformasi, pemilihan bupati itu dilaksanakan oleh DPR. DPR itu siapa? DPRD. DPR itu siapa? DPRD itu wakil rakyat. Misalkan, Isna ini rumahnya mana? Saya dari Surabaya, Pak. Nah, misalkan Isna ini adalah orang Surabaya. Bukan, orang Surabaya memang. Orang Surabaya. Masih ingat pada waktu Cak Narto menjadi wali kota? Cak Narto menjadi wali kota, itu kan sangat, namanya luar biasa pada waktu itu. Tetapi prosesnya dia dipilih oleh para wakil rakyat, anggota DPR, DPRD Kota Surabaya. Berbeda dengan Pak Bambang Deha, wali kota juga yang heboh namanya. Beliau dipilih oleh rakyat secara langsung. Begitu juga Bu Risma dipilih wakil rakyat, rakyat secara langsung. Teori pemenangan untuk itu berbeda. Kalau Cak Narto cukup bagaimana 50 wakil rakyat itu bisa dipengaruhi. Tetapi zamannya Pak Bambang Deha tidak bisa hanya memori 50 rakyat. Apalagi pemilu terakhir ya, di Surabaya di 2020 kemarin, Isna ini ikut nyoblos kan?
Ikut, Pak. Nah, saya tidak tanya yang dicoblos siapa, tapi bahwa bahwa yang menang itu dukungan DPRD-nya lebih kecil dibanding dengan yang kalah. Jadi Mas Eri Armuji itu dukungan DPRD-nya lebih kecil dibanding dengan siapa? Ini calonmu? Oh, sudah lupa terhadap calonnya ini. Ada siapa calonmu? Pada waktu 2020, lawannya Eri Armuji. Jadi lawannya Eri Armuji, Mahfud Arifin itu MA didukung oleh partai politik dan anggota DPRD lebih banyak. Kalau pemilihannya itu terjadi pada waktu sebelum reformasi, maka pasti menang Mahfud Arifin. Karena DPRD-nya lebih banyak memilih Mahfud Arifin. Tetapi pada hari ini, pemilihannya secara langsung oleh rakyat. Akhirnya, yang menang adalah yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Konsep pemenangan pemilu, konsep kekuasaan itu sendiri, itu kemudian disitulah yang menjadi semacam konsepsi yang diperdebatkan. Begitu, Isnaini Korotun Nisha. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Intinya bahwa setiap episode, setiap zaman itu terjadi perubahan-perubahan dalam proses mendefinisikan tentang kekuasaan ataupun lain-lainnya. Jadi kekuasaan itu tidak harga mati. Kalau dulu kekuasaan itu di zaman raja itu yang penguasa itu ya raja. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Raja sekarang itu di bawahnya misalkan presiden. Kalau dulu ya segala-galanya raja. Hisamuddin Salim, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Saya mohon izin untuk menanggapi pernyataan panjenengan. Bagus. Atas jawaban dari Navita tadi ya Pak. Oke, silakan. Bagus. Jadi di pernyataan panjenengan tadi kan bilang kalau berkumpul dengan orang yang agamis harus agamis, tapi kalau yang lagi enggak ya berarti netral-netral aja. Bagaimana Pak jika ketika seseorang menampilkan sesuatu yang misal agamis, misal pakai jubah atau seorang biarawati kan pakai yang pakaian biarawati itu ya Pak. Nah itu bagaimana jika seseorang tersebut menampilkan hal tersebut untuk sebagai identitas dirinya gitu Pak. Terima kasih. Jadi Hisamuddin, saya tidak pengen, bukan tidak pengen. Saya menjelaskan tadi bukan simbol keagamaan sebetulnya, tapi substansi dalam kehidupan. Mengapa dramaturgi itu selanjutnya diartikan yang sangat negatif? Ini ya seperti itu loh, apa namanya, bunglon. Orang politik itu seperti bunglon. Kalau di tempat yang hijau dia hijau, kalau dia pohon yang coklat dia coklat, kalau dia di tanah menjadi hitam. Loh, ini politisi bunglon. Sehingga kalau begitu, untuk memenangkan harus bagaimana? Sebetulnya yang saya sampaikan ke Navita tadi, bukan saya mengajarkan kepada teman-teman untuk menjadi seperti bunglon. Tetapi saya menjelaskan bahwa kalau di dalam teori dramaturgi, dalam teori sosial, teori sosiologi, itu adalah teori dramaturgi yang antara satu dengan lainnya bisa berubah. Panggung depan, panggung belakang itu berubah.
Substansinya adalah kalau Navita Hisamuddin itu pengen menjadi taruhlah wali kota Surabaya, maka dia harus mampu komunikasi baik dengan para pengusaha, karena Surabaya adalah kota bisnis. Maka harus komunikasi baik dengan para tokoh agama, baik NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Meskipun misalkan Hisamuddin atau Navita itu tidak melakukan, maksudnya hanya simbol KTP saja keagamaannya, tetapi harus baik. Dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mengajarkan Hisamuddin selanjutnya, ketika dengan tokoh Islam menjadi berjubah, ketika dengan tokoh Katolik misalkan kemudian seperti Romo, itu bukan. Itu kan yang sering ditampilkan pada saat ini tokoh-tokoh politik yang instan, itu tidak akan lama. Pola-pola seperti itu kalau terdeteksi tidak akan lama. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan semua kelompok tersebut. Begitu Hisamuddin. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf kalau tadi saya salah menangkap dari pernyataan saya. Semoga bisa diluruskan dengan itu, karena saya juga orang yang kalau dia memakai simbol-simbol agamanya, jubah, romo, itu malah membahayakan dalam kehidupan negeri ini nanti. Yang pasti kita dalam kehidupan bernegara kita sangat heterogen. Silakan Sinta Rahma untuk menyampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Tadi di dalam materi kan disebutkan apa penyebab-penyebab dari krisis legitimasi. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana solusi untuk mengatasi jika terjadi krisis tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Sinta. Krisis legitimasi itu terjadi. Cara mengatasinya adalah bagaimana legitimasi rakyat itu kemudian bisa tercover, bisa dijaga. Krisis itu terjadi karena ada kehilangan atau kekurangan atau lainnya. Jadi selama teman-teman ketika menjadi pemimpin nantinya on the track sebagaimana dalam awal, maka legitimasi itu tidak akan pernah hilang. Mengapa seseorang di dalam proses kontestasi, sebagaimana yang saya jelaskan awal tadi, pada pemilu sekarang itu dia bisa terpilih dengan baik, lancar. Tapi pemilu kedua, pemilu ketiga dia tidak terpilih. Salah satunya karena adalah legitimasinya berkurang atau hilang. Rakyat melihat awalnya Sinta Rahma itu adalah orang yang selalu senyum, orang yang selalu ramah, suka menolong, sesudah menjadi wakil rakyat, menjadi orang yang seperti penguasa itu loh. Jalan itu sudah nggak pernah diingkluk, tapi selalu dongak gitu. Ya orang berkuasa kan seakan-akan begitu loh. Padahal biasanya Sinta Rahma ngomong, mari Pak, monggo Pak, hanya menyapa begitu rakyat itu sudah sangat senang. Tapi gara-gara mempunyai jabatan menjadi gini-gini, kalau tidak disapa, itu akan menjadi hilang legitimasi rakyat. Itu dalam hal kehidupan ya. Maksudnya dalam hal kehidupan yang sederhana. Dalam kehidupan yang lebih serius. Selanjutnya, misalkan Sinta sebagai pemimpin. Awalnya pendidikan agama itu diperbolehkan, selanjutnya untuk menghindari terorisme maka pendidikan agama dilarang. Wah, itu pasti dilawan oleh rakyat yang memberi legitimasi. Tentunya Sinta Rahma dan semuanya harus mengetahui apa sih yang menjadi keinginan dari rakyat supaya tercover semua kebutuhan rakyat itu sendiri. Begitu Sinta Rahma ya. Saya pikir cukup semuanya.
pertanyaan sudah terjawab semuanya? Maaf Pak, izin menanggapi pernyataan Bapak tadi terkait Oke, Ahmada mau menanggapi. Menyenangkan. Saya senang ketika ada teman yang menanggapi, apalagi misalkan menampilkan beberapa referensi sehingga kita belajarnya lebih asik. Oke, silakan Ahmada. Tadi menurut Bapak kan dalam pemenangan pemilu itu money politik kan kurang dibandingkan dengan legitimasi atau pengakuan dari rakyat, begitu kan Pak? Namun menurut saya sedikit banyak money politik itu masih menjadi salah satu faktor dalam penentu kemenangan dalam pemilu. Apalagi tadi Bapak menyebutkan di daerah-daerah desa itu lebih banyak terjadi dibandingkan di daerah-daerah perkotaan atau kelurahan, begitu. Setuju dengan pendapat ini karena banyak faktor yang menentukan. Bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa yang cenderung lebih rendah daripada masyarakat kota. Lalu kondisi ekonomi atau finansial masyarakat desa juga lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Hal inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan suara mereka dengan melakukan money politik terhadap masyarakat pedesaan untuk mendapatkan suara sehingga bisa memenangkan pemilu. Begitu Pak. Terima kasih Hamada. Mungkin itu terjadi ya, tapi bahwa kekuatan politik uang ketika rakyat itu belum sejahtera itu bisa masuk. Kalau rakyat sudah sejahtera, kemungkinan itu tidak bisa masuk. Jadi, kalau teman-teman menampilkan politik uang itu selalu terdepan dalam kabupaten itu, kalau sudah sejahtera atau dalam negara sudah sejahtera, politik itu akan tertolak. Seperti kalau kita melihat di Amerika, itu sudah tidak laku politik uang itu karena well educated. Berbeda dengan Indonesia yang belum sejahtera. Bahkan bagaimana tolong beri politik uang. Nah, sogoen aku. Kalau ada wakil rakyat atau calon, lupa, nanti amplop ya Pak. Berharap untuk disogok. Begitu Ahmada. Mungkin mau direspon Ahmada? Lalu itu kan masih banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan Pak ya. Untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Apakah diberi edukasi terkait pemilu atau yang lain sebagainya? Semua proses. Demokrasi di negara kita memang masih belum cukup untuk itu semuanya. Suatu saat itu akan terjadi bahwa jika masyarakat kita itu sudah sejahtera, itu tidak akan terjadi. Meskipun ada pola pemaksa untuk menyetop, menghilangkan politik uang dengan cara para penyelenggara pemilu ketat untuk menegakkan aturan. Pokoknya ada politik uang langsung ditangkap, masuk penjara, tangkap masuk penjara. Permasalahannya adalah jarang yang orang melakukan politik uang dimasukkan penjara. Di kelas ini yang pernah mendapat uang, coba tangannya ke atas. Yang pernah mendapatkan proses politik uang, tangannya ke atas. Ini aman. Hanya untuk pengetahuan aja. 1, 2. Kok banyak yang tidak ngaku ini? Mengapa saya bertanya begitu? Bahwa di kelas ini ada beberapa yang menerima politik uang. Tetapi undang-undang pilkada yang sebetulnya, atau pemilu, yang sebetulnya pemain, pemberi, penerima politik uang itu adalah pidana. Itu tidak terjadi. Iya kan? Seharusnya kan kalau pada undang-undang itu
teman-teman sudah masuk penjara semuanya. Meskipun mungkin masuk penjaranya 3 bulan, 1 bulan. Tapi masuk penjara, tapi yang terjadi tidak. Nah, kalau tidak misalkan kesejahteraan, maka salah satunya menghentikan adalah dengan cara strength dalam proses penegakan hukum pilkada atau pemilu. Begitu, Ahmada. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ahmada. Baik teman-teman, kelihatannya sudah semuanya terjawab berbagai pertanyaan, kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat. Jauh ini cukup Bapak. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau memang sudah cukup, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi menjadi modal bagi teman-teman untuk meraih masa depan, apakah sebagai eksekutif, legislatif, atau pengelola sekolahan, ataupun bahkan pengusaha ataupun lain-lainnya. Intinya, kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat itu penting untuk sang pemimpin supaya bisa enak menghadirkan visi misi, janji-janji selama kampanye atau selama perpolitikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.